teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti, dan kali ini aku bikin konten tentang rahasia, tips, dan trik diterima Magister Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kali ini aku nggak sendiri juga, kali ini aku bersama dengan teman dari semenjak sarjana di Pendidikan Matematika UPI, dan langsung aja kita kenalan dengan Teh Dina. Mangga untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Maulidiana. Asal saya dari Banten. Saya S1-nya dari Pendidikan Matematika UPI dan sekarang sedang berkuliah juga di UPI lagi, di S2 tentunya, jurusan Pendidikan Matematika. Sebelumnya Lisa mau mengucapkan selamat ya kepada Teh Dina yang telah lulus, maksudnya lulus dari seleksi pendidikan matematika dan sekarang menjadi mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat Teh Dina. Dan pertama aku mau nanya nih, gimana sih cara daftar seleksi Magister di Pendidikan Matematika UPI? Iya, jadi waktu kemarin tuh aku daftarnya di website UPI ya, di pmb.upi.edu. Nah, di situ kita bisa mendaftarkan diri. Tentunya yang pertama-tama kita pilih dulu kita mau jurusan apa dan jenjangnya. Di situ ada jenjang S2 ataupun S3. Maka bisa dipilih oleh kita semua, dan juga sebelum kita daftar, alangkah lebih baiknya kita persiapkan dulu nih ijazah kita dan juga transkrip nilai kita ketika kita S1, karena nanti ketika di website itu kita harus mencantumkan ijazah dan juga transkrip nilai ketika kita S1. Dan tentunya sebelumnya juga kita harus mempersiapkan, jadi di website itu tuh ada kayak rekomendasi gitu dari dosen kita ketika S1, dan juga sebelumnya kita harus mempersiapkan diri gitu ya, kita menghubungi dosen pembimbing kita ketika S1. Karena kenapa? Karena nanti ketika di website itu tuh mengharuskan kita untuk mencantumkan email dosen pembimbing kita. Tujuannya untuk apa? Agar dosen pembimbing kita itu memberikan rekomendasi kepada kita bahwa kita ini layak untuk melanjutkan kuliah di universitas tersebut, dan tentunya di Universitas Pendidikan Indonesia. Kurang lebih itu yang harus kita persiapkan. Selebihnya tuh kayak ke teknis, kayak misalnya biodata kita, terus juga biodata orang tua kita. Oh ya, kemarin tuh ada harus mencantumkan kalau nggak salah kayak luas rumah, terus juga kartu tagihan listrik, tagihan air, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa kalian persiapkan terlebih dahulu sebelum mendaftar melalui website itu. Kurang lebih itu, Teh Lisa, yang harus dipersiapkan mungkin. Dari yang Teh Dina rasakan ini, apa sih tantangan yang dihadapi gitu selama mengikuti seleksi pendidikan matematika, khususnya Magister Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia? Jadi kalau misalnya tantangan yang saya hadapi ya, karena masuk ke S2 Pendidikan Matematika UPI itu tentu aja ada yang namanya tes. Nggak mungkin kayak kita ujuk-ujuk gitu ya, misalnya daftar melalui website terus tiba-tiba kita dinyatakan lulus atau dinyatakan lolos gitu ya masuk ke magister. Itu tentu saja tidak. Tantangan yang saya hadapi itu, jadi kita ada satu kali tes. Satu tes itu terdiri dari dua hal. Ada dua hal. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan tes untuk bahasa Inggris, dan yang kedua itu TPA. Nah, soal bahasa Inggrisnya itu seperti soal TOEFL, tapi tenang aja, kan kalau TOEFL kan banyak ya, kayak kita ada listening dan ada structure dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tes masuk Magister Pendidikan Matematika UPI itu bahasa Inggrisnya itu hanya seperti TOEFL, tapi hanya bagian readingnya saja gitu. Dan juga satu hal lagi, selain yang bahasa Inggris itu ada tes TPA. Kurang lebih seperti itu. Kalau TPA itu soal-soalnya seperti mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya ikut SBMPTN
kurang lebih soalnya seperti itu, tapi soalnya tidak semudah ketika kita SBMPTN. Sebenarnya soal waktu SBMPTN juga kita nggak mudah ya, gitu kan. Nah, tapi kalau yang ini tuh menurut saya ketika saya tes itu, ini soal yang TPA-nya tuh out of the box. Jadi saya tuh mengira kalau misalnya tes TPA kayak misalnya ada sinonim misalnya dari baik itu bagus gitu kan. Nah, ternyata soalnya itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi soalnya itu gimana ya? Kayak misalnya ada sebuah teks panjang terus kayak kita suruh nyari nih maksud dari teks itu sinonimnya apa. Kayak gitulah kurang lebih, dan maksudnya tidak seperti yang saya pikirkan gitu sebelumnya. Nah, dari tantangan yang telah Tedina rasakan, kira-kira ada nggak sih, atau Tedina bisa nggak sih memberikan ke kita tips dan trik dalam mengikuti seleksi Magister Pendidikan Matematika UPI? Oke, kalau untuk tips and trik tentunya ada ya, berdasarkan pengalaman yang udah saya laluin sebelumnya gitu ya. Alangkah baiknya dari jauh-jauh hari kita belajar terkhusus untuk bahasa Inggris dan juga TPA. Karena kenapa nih? Karena setelah saya tahu gitu ya, ternyata nilai bahasa Inggris ketika kita tes di awal masuk ini itu kalau misalnya nilai kita di atas passing grade yang telah UPI tetapkan, kabarnya sih saya mendengar bahwa kita pada akhirnya nanti tidak usah mencantumkan sertifikat TOEFL ketika kita akan tes ujian tesis gitu. Jadi alangkah lebih baiknya dari awal nih kita emang bener-bener harus belajar dulu gitu. Sering-sering latihan tentang reading bahasa Inggris. Karena kenapa? Itu tuh kalau nggak salah ya kemarin tuh soalnya yang reading tuh ada 50 soal. Dari 50 soal itu ada sekitar 8 teks panjang, tentunya berbahasa Inggris. Nah, kita menjawab soal-soal dari itu gitu. Karena kalau misalnya kita belum latihan sebelumnya, mungkin kita akan merasa kaget dengan soal-soal seperti itu gitu kan. Dan tentunya yang TPA juga itu harus kita pelajari sebelumnya gitu. Harus intinya mah tips and trick yang saya bisa kasih sih harus sering-sering latihan soal TPA dan juga bahasa Inggris tuh. Nah, itu dia tips dan trik dari Tedina. Jadi kita harus memperbanyak latihan soal biar nanti ketika tes seleksinya itu kita jadi terbiasa, nggak terlalu kaget ya teman-teman. Kemudian kan sekarang Tedina ini udah berapa minggu kuliah magisternya? Kurang atau lebih udah sebulan atau seminggu? 3 minggu kurang lebih. Udah 3 minggu. Kira-kira bisa menceritakan gak sih apa sih hal yang berbeda gitu ketika udah kuliah di magister ini, atau pengalamannya seperti apa? Oke. Ini maksudnya hal yang berbeda dari ketika kuliah S1 mungkin ya? Itu Iya. bukan? Oke. Iya. Tentu sangat berbeda ketika kita kuliah S1 dan ketika kuliah S2. Mungkin kalau misalnya S1, dosen lebih banyak ngasih materi ke kita. Kalau S2, dosen tuh lebih menyuruh kita agar kita bisa bereksplor mengenai satu mata kuliah tertentu gitu. Jadi sebelum kita mulai kuliah itu ya kita harus mempersiapkan dulu, kayak misalnya kita harus pelajari dulu materi-materinya, terus juga kita harus nih mencari bahan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas pada pertemuan minggu ini gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita masuk kelas dalam keadaan tanda kutip otak kita kosong, ya, itu akan sangat menyulitkan untuk diri kita sendiri gitu. Karena kenapa? Karena itu dosen itu lebih menyuruh kita agar kita nih mengeksplor diri kita lebih daripada ketika S1 gitu. Kalau ketika S1 mungkin kalau saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya sih masih
masuk kuliah dalam tanda kutip otak kosong pun masih bisa mengikuti gitu pelajarannya. Nah, kalau ketika S2 ini yang saya rasakan kayak, aduh nggak bisa nih kalau misalnya masuk kelas, kita masih bisa dibilang otak kita masih kosong, itu nggak bisa sih gitu. Dan juga yang berbeda ketika S1 dan S2, kalau misalnya S1 mungkin SKS kita tuh lebih banyak ya dibanding S2. Nah, saya juga sebenarnya kaget ketika masuk, kenapa gitu ya, dosen wali tuh hanya mengizinkan kita maksimum itu hanya 16 SKS, sedangkan ketika kita S1 itu mungkin minimal atau minimum itu 20 SKS gitu kan. Sempat bertanya-tanya nih, kenapa maksimal 16 SKS gitu kan, padahal dalam hati kayak aduh kayaknya bisa nih gitu ya, di 20 SKS-in gitu, S1 juga bisa, mas S2 enggak gitu. Dan ternyata setelah mengalaminya kayak, oh jadi alasan kenapa dosen wali hanya mengizinkan maksimal 16 SKS itu salah satunya ya karena per tiap satu matkul itu tugas yang dikasih itu cukup berat gitu. Dan saya itu 16 SKS hanya mengambil 6 matkul. Nah, dari 6 matkul itu gimana ya, kayak tugasnya tuh cukup menyita waktu kita gitu ya. Setiap pertemuan pasti kayak harus aja gitu dosen tuh kayak ngasih entah itu tugas, entah itu kuis, entah itu kayak misalnya kita mengeksplor materi sebelum memulai perkuliahan gitu. Dan ternyata kayak oh jadi ini alasannya gitu kenapa dosen hanya mengizinkan kita maksimal 16 SKS. Kurang lebih kayaknya karena baru 3 minggu juga ya. Nah, kurang lebih itu sih yang saya rasakan gitu ya, perbedaan ketika S1 dan ketika S2. Tapi saya juga maksudnya memahami sih kayak kenapa S2 maksudnya kayak tugasnya lebih dibanding S1 kan, mungkin karena kita kan ini akan ketika kita lulus kan kita akan mendapat gelar magister gitu ya, dan tentunya itu tingkatannya tuh lebih dari sarjana, jadi wajar aja gitu kayak tugas yang kita dapatkan itu lebih ketika kita S1 gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang S2 itu mungkin tugasnya sedikit atau beban yang kita dapatkan itu lebih kecil dibanding S1, mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya kayaknya itu kurang tepat ya. Kurang lebih gitu Felisa yang saya rasakan. Nah, ya benar ya yang dikatakan oleh Tedina. Jadi antara S1 dan S2 tuh benar-benar kerasa gitu bedanya itu. Dan di mana yang 3 SKS di S1 itu berbeda dengan 3 SKS di S2. Kemudian yang S1 yang otak kita meskipun kosong masih bisa mengikuti kelas, itu benar banget. Yang ketika S2 tuh kayak kita harus ada ilmunya, prasyaratnya, atau lebih ke pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari di S1 itu perlu untuk kita review lagi gitu, karena nanti di S2-nya akan terpakai. Dan kemudian mungkin pertanyaannya cukup sekian dari aku. Kira-kira Tedina bisa memberikan closing statement-nya buat teman-teman yang ingin mendaftar Magister Pendidikan Matematika di UPI? Sebelum kita maksudnya daftar gitu ya ke UPI terutama, alangkah baiknya kayak kita mempelajari atau mencari tahu dulu nih kayak kira-kira persyaratan untuk masuk Magister Pendidikan Matematika di UPI itu apa. Coba dipelajari tes-tesnya seperti apa. Kayak tadi sudah saya sebutkan ya, ada kayak tes TPA, ada juga tes bahasa Inggris gitu. Nah, alangkah baiknya kita persiapkan dulu dari jauh-jauh hari agar ketika nanti pas pelaksanaan tesnya kita sudah tidak terlalu kaget dengan tipe-tipe soalnya gitu. Dan juga kalau menurut saya kita tuh bermimpi itu harus setinggi mungkin. Karena kenapa? Karena kalaupun misalnya amit-amit gitu ya, kalaupun nanti kita ibaratnya jatuh, nah kita jatuhnya itu masih ada di antara bintang-bintang gitu. Jadi
Maka dari itu bermimpilah setinggi-tingginya gitu. Dan kalau bisa sih gitu ya, ketika nanti kita udah lulus S2, apabila nanti ada rezeki gitu ya, bisa melanjutkan lagi ke S3 gitu, dan semoga gitu ya pada akhirnya nanti bisa kita semua gitu ya bisa menjadi guru besar di salah satu universitas terbaik di negeri, atau lebih bagus kalau misalnya nanti kita bisa jadi guru besar misalnya di universitas di luar negeri manapun. Kurang lebih. Terima kasih. Nah, itu dia closing statement dari Tedina, dan dari penjabaran yang telah Tedina sebutkan udah kelihatan ya, udah kegambar seperti apa gitu rahasia, tips dan trik gimana kita caranya daftar gitu ke Magister Pendidikan Matematika UPI. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini, dan dari aku ingin mengucapkan semangat untuk Tedina yang berkuliah, yang sedang berkuliah Magister Pendidikan Matematika UPI. Semoga lancar, semoga mendapatkan nilai yang terbaik, dan semangat juga buat teman-teman yang nantinya akan mendaftar ke Magister Pendidikan Matematika UPI. Semoga dilancarkan, semoga dimudahkan, semoga diberikan hasil yang terbaik. Dan mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tedina yang telah hadir gitu di video kali ini. Dan dari aku mohon maaf sekali, banyak sekali kesalahan baik dari kata dan perbuatan dan sebagainya, dan juga dalam pembuatan video ini yang masih banyak kurangnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.